menindeba para bayam di korehan nudiuk katampa loba ngajawab salam wawarehan beli bandros kacimangah dicolekan kubun adi supados langkung barokah balikan sakali deui. Neu wajib ngajawab salam iwati dua, hiji nu sare, dua nu gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Qurrata A'yun, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMK sampai ke tingkat sekolah tinggi ilmu tarbiyah Qurrata A'yun, yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan para orang tua siswa, para orang tua santri yang pada saat ini telah hadir, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan. Pengatur waktu, pengjajah acara, kita doakan semoga penuh dengan hidupnya, penuh dengan kekayaan, semoga hidupnya penuh dengan keberkahan, semoga hidupnya penuh dengan kemuliaan, dan semoga hidupnya dilimpahkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidupnya kelak Allah berikan dikasih oleh Allah memiliki istri idaman lebih dari 2. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita sekalian termasuk umatnya, umat yang diakui di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita ambil tema saja, judul ngaji pengajian pada hari ini. Judulnya adalah anak. Naon judulnya? Apa judulnya? Anak. Naon judulnya? Anak. Baik, gak akan lama, hanya sampai jam 11 ketika nanti Pak Wakil Bupati hadir, saya langsung harus sudah turun dari panggung ini. Anak, judulnya adalah anak. Sebelum masuk ke judul anak, saya pernah baca terinspirasi dari sebuah karya, dari sebuah hadis Nabi yang Rasulullah sampaikan melalui seorang sahabatnya. Sahabat tersebut bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengemukakan sabda Rasulullah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, li antaqdua, di pagi hari seperti ini, fata'allama baban min kitabillahi ta'ala, engkau mengkaji satu ayat, engkau mengkaji satu kalimat, engkau mengkaji satu penggalan ayat, maka bagimu ketika engkau mengkaji penggalan ayat tersebut," kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "khairun min antusalliya mi'ata rak'atin." Pahalamu ngaji seperti ini, pahalanya itu lebih baik ketimbang sholat sunat 100 rakaat. Lalu
kita telisik lebih jauh, kita analisa lebih jauh, apa sebabnya ngaji seperti ini pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunat 100 rakaat. Saya tanya, yang tidak menjawab hanya dua, satu orang tidur, dua orang gila. Baik, satu saya tanya oleh kehadirin sekalian, adakah yang setiap malam sholat sunat 100 rakaat? Adakah yang setiap malam sholat sunat 100 rakaat? Adakah yang setiap malam sholat sunat 100 rakaat? Ada tidak? Lamun tarawehan di dia resep nulila, resep nusa kedeng, resep imam anu bacaan panjang, resep anu ponok, geus kaharti teresep karena sholat katempo dustanya, wajah penuh dusta teresep karena sholat sunat anu 100 rakaat. Tapi ada satu pahala yang Allah kabulkan kata Rasulullah, pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunat 100 rakaat. Dialah mengkaji, ngaos, ngaji pengajian seperti ini di tengah terik matahari yang cukup menggemparkan sampai membakar kulit muka. Subhanallah, semoga ini menjadi ladang amal bagi kita kelak di hadapan Allah di padang mahsyar mendapatkan naungan payungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah, bah. Makanya saya telisik naon sababna ngaji riung mungkulung kieu pahalana nepikeun ka leuwih alus tibatan salat sunat 100 rakaat. Ternyata di ngaji itu ada penyakitnya. Penyakit ngaji disingkat dalam 4 huruf SCTP. Naon? Apa S-nya? Sing siremen. Maka tinggalin nu diuk ngaji marobah-robah, aya nu namungyan lamar, aya nu ipat, aya nu emo, aya nu sila, aya nu kalaka kacai, aya nu kalaka robah, kelihatan. Makanya ada istilah dibring barho sireum blok cai, ngaji ngabring bubar poho di sisi bari peureum Allah Akbari. Ngaji yang kedua, penyakit ngaji itu adalah C. Apa itu C? Cara rangkel numawi nu nyanak nu kieu tah itu sok sering dibuka, nyanak deui tina HP tina saku, dibuka HP-na, hantem selfie ke cara rangkel, cepret lagi milad kiah, padahal wajah pas-pasan, aslina teh hideung caketrek, tuluy teh diedit 18 kali, maka bebeutnya jadi koning umyang. Hanten we update status, update karena FB, padahal batur ge loba, iPad teh nu ngalaikna teh lain hiji, lain 2, 0 hiji-hiji acan. Kacian deh lu teh modelna teh model gratis. Punten cenah di tethering menikah tempo sangsarana, hidup begitu menyengsarakan. Telu penyakit pangaosan teh naon? SCP na tuluh. Makana keur ngaji mah sok lelenghutan. Pamun ngajina serius na tuluh lelenghutan raos dipengker teh. Nu dihareup ditoya culang cileung keur ngaji, tapi tong sieun jangan pernah khawatir sebab kelak ini yang ngaji semua ketika dihadapkan di hadapan apapun nerakanya Allah nanti akan ada seseorang yang ketika dia selama amal ibadahnya ternyata habis, tapi pas mau dimasukkan ke neraka ujung-ujung aya ngegeblek kaca 18 mili, lalu dilemparkanlah dia akan dimasukkan ke neraka. Maka kaca tersebut ngegeblekna leuwih ti 18 mili itu langsung menghalangi menjadi hijab, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu dia bertanya, kamu ini siapa sih? Nyuwun aku ngsamudra pangersami dados punika kawontenanipun. Lo ini siapa sih sebenarnya? Maka nu ngageblek eta teh anu sapertos kaca, dia menjawab, akulah acaina Bu Yuyun anu keur pangaosan kulem wae. Silakan ngararacai, sebab dengan acaimu itu akan menjadi syahid kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir SCTP-nya pulutak peletet hoyong buru-buru balik. Hadirin rahimakumullah, jadi ini yang ngaji dapat pahala lebih baik ketimbang salat sunat 100 rakaat. 2, langsung ke pokok. Anak, melihat tipologi anak di dalam Al-Quran, ternyata saya temukan ada 4.
Pertama, ada yang disebut dengan anak zina. Yang kedua, ada anak aduun. Yang ketiga, ada anak fitnah. Dan yang keempat, ada anak qurrata a'yun. Pertama, ada yang disebut dengan anak zina. Awas nyebutnya salah, bukan zina, tapi zina. Apa itu zina? Perhiasan. Makanya di Quran surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak bagaikan perhiasan dunia. Perhiasan itu biasanya terdapat di ibu-ibu. Makanya di Quran surah Ali Imran yang pakai perhiasan itu biasanya di ibu-ibu. Yang pakai bros ibu-ibu, bapak-bapak mah jarang memakai bros. Kamu barudak lalaki. Bros ngapa kakak hayam. Ninggal jam tangan palus-alus. Cincin dirembuikeun ciga rembuy ketan jeung kacangna. Tuluy teh pas leumpang pandeng deui katinggal teh geuning kieu. Zina. Tapi yang namanya perhiasan dalam bahasa Al-Quran ada dua. Pertama menggunakan kata zahabun, yang kedua menggunakan kata fiddatun. Zahabun berarti emas, dari kata zahaba yang berarti gampang menang tapi gampang eueuh. Aya kan perhiasanana sapoe merencem tapi poe kadua ternyata geus eueuh, teh digadurkeun digadekeun. Makanya sudah enggak heran lagi namanya juga perhiasan. Apa yang disebut dengan anak sebagai perhiasan? Anak menjadi tambatan hati. Anak jadi cengcelak kana panon. Anak anu jadi kabungah pikeun indung bapakna. Siapakah dia? Kita cek satu persatu. Hari ini kalau dulu yang mau viral itu cukup sulit. Tapi hari ini kalau mau viral begitu hebat, begitu mudah. Asal punya alat, asal punya media, kemudian dibuat sedemikian rupa seintensif mungkin, maka orang bisa terkenal hanya dalam hitungan beberapa menit. Subhanallah, itu menjadi sebuah kebanggaan. Dahulu ada seorang anak, dialah anak perempuan. Ketika di sekolah, subhanallah, di kelas waktu di SD, diajarna belak ku guru dicarekan wae, tapi eta budak resep tatalu. Salah saja resep tatalu, eta budak senangnya itu adalah hahaleuangan, sorakna bagus. Maka ketika belajar rada kurang, tapi ketika masuk ke seni musik dia begitu mahir. Maka pada saat bersamaan muncullah seorang psikolog. Maka bapaknya itu selalu menyertai anak tersebut. Bapaknya tersebut tukang dagang mie ayam keliling. Subhanallah, maka datanglah ke psikolog. Setiap 1 minggu sekali dia harus mengeluarkan uang 150.000 rupiah. Apa? Konsultasi ke psikolog. Apa yang terjadi? Selama belajar dia sangat sepertinya tidak berminat, tapi kalau masuk semacam seni karawitan, ngalang-lalang Cianjuran, maka dia begitu tertarik dan cukup kesengsem dengan musik tersebut. Pada akhirnya dimasukkanlah ke sebuah lingkung seni, masuk ke seni karawitan. Maka dia sering tampil, gak terbayang setiap tampil di panggung hanya dibayar 15.000 sampai 25.000 rupiah. Tapi seorang ayah selalu ngantar-ngantar anak tersebut, hingga satu ketika muncullah apa yang disebut kontes dangdut se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Indosiar. Maka menjadi pemenang pertama dialah Lesti Andriani. Karena Kalesi bangga orang Cianjur naprek-naprekeun ku Anjur. Da abdi tatangga Lesti. Abdi ge komo deket jeung Lesti, padahal sajauh-jauh. Makanya sampai sekarang kontes-kontes dangdut terus hampir di tiap televisi. Dua menjadi pionir, pertama di MNC, yang kedua di Indosiar. Bahkan dulu pionir pertama Antv, tapi sekarang sudah tidak menyelenggarakan lagi. Apa? Ternyata ribuan anak, ribuan remaja, ribuan orang berbondong-bondong daftar hanya ingin menjadi seorang terkenal di dangdut Indonesia. Saya berani mengecek. Kalau ini ditanya, pinginkah punya anak terkenal? Harayang boga anak terkenal.
hoyong jadi jalmi terkenal, yakin bener kita tes aya nu hoyong jantel kori ngacung saeutik ingin jadi penyanyi terkenal. Wih, saya berani cek, kita tes nyanyinya dulu ya. Siap nyanyi, siap. Kalau sorana keluarkan besi setruk, sama belum mesti dikeluarkan terpentas tinggi setruk. Siap nyanyinya, siap. Ya nahakuna ono gelis lobano. Can kabeh. Nahakuna ono gelis lobano. Nahakuna ono bangor lobano. Siga nama asa aing bisa payu tungtungna jadi kulit kuntuna bodas biwir berem-berem panon coklat naha atubet geblek hirup daek ulah bangga komomun poho hararapa miara domba teh dua ayeuna geus ngalobaan kabalad-balad kadulur anu ulah nanyakeun bisi jadi ulah sabab domba kuring dimandian ku kuring hatam yang lagu naon deui nu terkenal teh lagi Jojing parah ya kena lagu urang tes we alfiahna urang tes ayeuna sok kabeh lagu geus alalanya rapi-rapi. Jika kau bertemu aku, wow, berlumpur tubuh dan keringat di penjara, hanya harapan. Oh ya, oh aku ya, ku berharap di hati ini. Terima kasih. Ternyata aku ada di hatimu. Kejeblos. Lagu darah orang papa ya, karena Quran orang ces. Siap dites ya. Siap dites ya. Lagu barateun. Amsalan librakeun jalan. Walelan librakeun jalan. Ararapa. Si kurang paling dia jempe lalaki kurang tes Quran ya, dia anak zina wungkul. Resep karena lagu mah beda. Resep karena ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, Salawat apa? Quran. Siap. Ibu-ibu dan perempuan dulu. Ini tolong dipersiapkan. Kamerakan lelaki.
Saya takut hadirin basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung ayat. Siap, dari yang terpendek dulu ya. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi karena lagu tarik karena Quran jempe. Baik laki-laki pangerakeun lalaki siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal 1-0. Naon iya naon betriwe eleh mah eleh atau loba alasan protes satu kali lagi kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu. Lalaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. 2-0. Apa yang salah denganku? Eleh. Saya kan ngajorowok licik tadi saya keharap licik boleh. Kalau saya licik kita klarifikasi nu dibaca ka dia Quran atau napi lain gak boleh dia Quran sanes licik lebah mana oh itu mah nu ponok ya nu panjang resep nu ponok resep nu panjang sok atuh nu ponok siap hanya satu ayat ini. Qurannya ini suratnya memang kurang dari 20 ayat. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kita cek ke laki-laki. Siap terpanjang ya. Siap terpanjang. Ayatnya paling panjang. Siap. Kita cek di awal, di tengah, dan di simajang licik. Siap. Dari awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itu di awal. Kita cek pertengahannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita cek akhirnya. Waghfir lana warhamna anta maulana. Tepuk tangan untuk sebelah ini. Ngajedud nama ngajedud datengna nang eleh geus 3-0 eleh na oge. Cik kurang cek nyanyi deui ka belah dieu. Balon tuh ada nyaho. Rupa-rupa hijau kuning merah muda meletus balon hijau. Pak Ustadz nah cenah ngaji teh buat lalaguan da teu dilarang at-taghannik hukum at-taghannik mithlul kalam hukum hahaluangan teh pan saperti ngomong sebab ada pesan yang disampaikan tapi ingat lagu itu harus lagu yang mendidik
Kan ada lagu yang tidak mendidik, isuk-isuk udang sare. Ya, ada apa lah ini mah? Kuring indit ka dapur, cek diuk dina kursi. Kayak majalah rempeh ieu apa teh? Pas kuring ngaregot kopi, jadi inget ka mantan. Di mana asalna? Lir harap. Masya Allah. Tapi lagu pun harus lagu yang mendidik. Lagu tersebut gak mendidik, Bu. Isuk-isuk hudang sare lulungu keneh berarti kaberangan. Kuring indit ka dapur mawa gelas minyu kopi berarti si eta tara salat subuh. Komo lagu nu teu sopan ambilkan teu sopan nyanyi tah ka indung nyokot bulan. Ada lagu yang lebih tidak sopan pada hari Minggu ku turut naik delman istimewa. Teu sopan tah. Naik delman duduk di muka Pak Kusir. Ada lagu lagi yang berbohong di lagunya. Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit. Memangnya nyamuk menggigit hanya pada orang tidur saja. Dan bukan pakai sakit sereteku rengit. Lagu yang tidak mendidik, apalagi mau datang ke pegunungan. Naik tinggi kiri kanan banyak bener ke kiri kanan naik ke gunung lebah pohon cemara tak bedas bohong gunung lagi aja nama. Maka silahkan menyanyi tapi menyanyi yang mendidik. Makanya kalau saya harus ucapkan, harus saya banggakan, gak ada di Indonesia penyanyi yang mulai dari setetes air hina sampai mati, sampai hari kiamat hanya satu, dialah Bang Haji Rhoma Irama. Cuman hanya kata jadi tadi. Andai kata Bang, lagunya itu nih, kawin lari, tua muda semua kawin lari, aya dinu hajat jeung kabeakeun sanguna tiada terkira beak sagala-gala-galana. Tiada terkira letih sagala-gala-gala-gala-gala-galana da beak sanguna. Biasanya kalau ke anak zina kita selalu banyak perhatian, enak ditonton, enak didengar, bahkan terkadang memiliki cita-cita ingin seperti anak-anak yang terkenal. Makanya bagi siapapun, kalau nasib yang menentukan mungkin nanti di akhir setelah proses pembelajaran di komplek pesantren kita tercinta ini berbeda, ingatlah ada sebuah pepatah mengatakan, orang yang berprestasi di bangku kuliah, anak yang berprestasi di bangku sekolah, ternyata ketika keluar dari jenjang pendidikan, rata-rata itu ada penelitian penelitian 25% tingkat keberhasilannya. Justru berbeda dengan anak-anak yang tepat nyong colang ketika di bangku pendidikan, tepati berhasil, tidak pernah ranking sekalipun, tapi setelah mengenyam pendidikan keluar dari sekolah dan pesantrennya, subhanallah, aya neges jara reneng, jara radi, bahkan hampir 75% penelitian membuktikan. Dua, ada anak fitnah. Kalau anak fitnah di Quran surah Al-Anfal, Allah berfirman, wa'lamu annama auladukum wa amwalukum fitnah. Fitnah itu adalah anak yang mungkin tak diharapkan. Mungkin ketika ibu kalian mengandung, itu sering dielus-elus perutnya. Kebanggaan bagi dia apabila anak yang akan dia kelak dilahirkan menjadi anak-anak yang subur makmur, totot tengkrong, loh jinawi.
Tapi ternyata pas burusu teh keluar, seri nate. Teu aya nu ngabarakatak seri. Pas keluar dari perut ibunya, dari rahim ibunya, ternyata matanya juling, pendengarannya pun tidak berfungsi, bahkan terkadang kakinya pun lunglai, lemah gemulai, tak berfungsi, tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa digerakkan, mata juling. Biasanya orang tua yang memiliki anak seperti ini biasanya malu untuk menampakkan bahwa dia anak dia. Bahkan kebanyakan kalau di kampung geuning hebat ibu-ibu. Saya sering memperhatikan ibu-ibu dahulu, paraji. Ari paraji geuning upami di kampung burus teh anak lahir, geuning sok dicana ngaluhureun para hareupeun hawu. Tuluy geuning budak teh dikana ayakankeun. Sabada dikana ayakeun geuning sok ngagebrig. Sok ngagebrak geuning, digebrakna teh ti mimiti Senin, Salasa nepi ka Rebo. Senin budak teh ngorejak. Salasa ngorejak deui, Rebo mimiti teu ngorejak, Kemis teu ngorejak, tungtungna mangahep-hep. Ternyata itu begitu hebat orang tua dulu. Itu ternyata melatih dan merangsang pendengaran anak. Tulus geuning budak pas usia geus 2 bulan 3 bulan sok aya rarawis, mimiti diajar hau hakeng tina kecap buah hakun. Sok kikieuan geuning ka hareupeun rarawis teh rontok. Tapi lamun budak dikitu-kitu geuning cicing panonna teh berarti ada masalah, ada something wrong terdapat di matanya. Makanya kalau di posyandu itu ada yang disebut dengan istilah SDID-TK. Ada yang tahu SDID-TK? S-nya stimulasi, D-nya deteksi, I-nya intervensi, D-nya dini, SDID, stimulasi, deteksi, intervensi, dini, tumbuh kembang anak. Biasanya suka posyandu. Makanya di zaman dahulu, ketika saya di tahun 86, tahun 82, 83, itu sakresep kene ka posyandu geuning bari ngalagu baheulana. Aku anak sehat karena ibuku. Ibu naratu siluman ngahina kakolot. Anak-anak yang fitnah. Bahkan saya pernah membaca sebuah biografi seorang entrepreneur kenamaan, seorang ulama yang cukup mumpuni, dialah A'agim. A'agim ternyata 180 derajat berubah kehidupannya hanya karena seorang yang cacat. Dia punya adik yang tidak bisa melihat, lumpuh, lunglai gemulai, hanya duduk terdiam di atas kursi roda. Tapi ketika A'agim, subhanallah, di awal-awal mau menjadi ulama kenamaan, ternyata dia pernah menitipkan pesan, hidup di dunia enggak lama, enggak ada perhiasan yang abadi, enggak ada kepopuleran yang abadi hanyalah iman dan takwa kepada Allah. Maka semenjak itu Abdullah bin Mas'ud berubah 180 derajat sehingga yang kita kenal sekarang menjadi seorang ulama kenamaan di Indonesia. Itu hanya karena seorang yang cacat dan tunanetra. Bahkan ada pemimpin Hamas namanya Syekh Yasin. Beliau tidak melihat, kakinya tak bisa digerakkan, hanya ditandu ke sana kemari. Tapi senegeri yang ada di Palestina pada saat itu, Israel pun betapa mengerikan, takut hanya karena seorang yang tidak bisa melihat. Dialah yang bernama Syekh Yasin. Yang ketiga ada yang disebut dengan anak aduwun. Siapakah anak aduwun? Anak aduwun adalah anak yang akan menjadi musuh bagi ibu bapaknya. Jangankan di dunia, bahkan di akhirat pun dialah anak akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Semoga anak-anak kita yang sedang mengenyam pendidikan di berbagai jenjang khususnya di Qurrata Ayun semua menjadi anak-anak yang saleh, amin. Anak-anak yang salihah, amin. Dan menjadi anak-anak cikal bangsa, penerus para ulama, penerus para pahlawan, kelak menjadi sebuah negara yang bersatu, adil dan makmur. Dialah negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, ada anak yang disebut dengan anak Qurrata Ayun. Apa ada yang hafal doanya tadi? Tuh di masjid tertera. Walladzina yaquluna Rabbana hablana wa dzurriyyatina waj'alna
dialah anak qurrata a'yun, anak yang di dalamnya bukan hanya saja sebagai perhiasan, bukan hanya saja sebagai fitnah, tapi anak ini insya Allah tidak akan menjadi anak musuh. Anak ini adalah anak yang menjadi cenderamata, nyengcelak kana panon, teu batu genah kana hate. Dialah anak qurrata a'yun. Kalau boleh saya terjemahkan, karena sekarang lagi musimnya musim profil pelajar Pancasila, itu kan tertera di kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Ternyata ini cukup unik dan cukup hebat. Mungkin Ananda dahulu pernah dengar sebuah pepatah bahasa Sunda, sehingga bakal ararapal. Ini mungkin yang saya terjemahkan, yang saya tangkap dari qurrata a'yun. Apa kata berkait dalam bahasa Sunda? Bang kalima lima gobang bangkong, wahai guru saban jarum putri lisung luhur ragrat tahun buah lauk beker terus naon hafal sanes gitu. Yang hafal silakan naik ke panggung ya, hadiahnya 200.000 langsung dari Pak Haji Ropi. Siap ya, nu apal naik ka luhur. Saya bacakan satu kali. Ibu-ibu ge biasa ka luhur mah. Hadiahnya 200.000 di Pak Haji Ropi. Bang kalima lima gobang bang bangkong di tengah sawah, wahai tukang bajigur guru sekolah desa, saban poe diajar jarum paragi ngaput putri nugar lis lisung kadua halu luhur kapal udara rag di Jakarta tahun 7 hiji jimat ker ka Mekah kahar 7.000 buah menang lauk menang nyobek beker menang muter terus kacita pena gagang kalam lampu rejeng damar mari kue hotel pamandangan ngantos kangjeng dalem lempak lempi lempong adu pipi. Yang hafal naik ke panggung. Hadiahnya 200.000 ditambah sisir kerep. Nah kalau pilih pada ibu-ibu mangga tong Bu Yuyun di Jungat saya 100. Mangga anak-anakku ayo silakan naik ke panggung 200.000. Tambah sisir kerep. Tambah panitia. Itu saja. Semoga penafsiran kita terhadap qurrata a'yun menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang betul diharapkan calon pemimpin bangsa, calon imam para orang-orang yang bertakwa. Demikian saya akhiri dengan sebuah pantun. Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya dan Arema Malang, itulah klub Liga 1 Indonesia. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an